Ini adalah kota Seoul, ibu kota Korea Selatan. 120 km dari sini ada kota bernama kota Sejong, ibu kota Korea Selatan yang baru, yang sudah dibangun dari 2007. Lah, kenapa kok pindah? Karena Seoul ini penuh masalah dan merupakan sumber dari sisi gelap kehidupan masyarakat Korea Selatan. Mari kita petakan lewat cerita. Apa sih masalah di kota Seoul ini? Kita tahu lah ya kalau kehidupan di Korea Selatan itu nggak seindah di drama-drama. Banyak yang stres, bekerja super gila, pada nggak mau punya anak, nggak mau nikah, individualis. Banyak anak-anak sekolah yang bunuh diri. Dan kalau kita runtut, akar masalahnya satu, yaitu biaya hidup. Orang tua merasa hidup di Korea Selatan itu berat. Biaya hidupnya tinggi, jadi mereka mempersiapkan anak-anak mereka agar bisa hidup layak ke depannya. Anak-anak dipaksa belajar dengan keras, pulang sekolah les sampai malam setiap hari sampai anak-anak itu stres. Bahkan ada beberapa yang bunuh diri. Buat apa? Agar bisa masuk di universitas favorit yang persaingannya super ketat, supaya bisa gampang nyari kerja. Karena dapat kerja di sana juga susah. Udah dapat kerja pun mereka harus kerja keras. Udah kerja keras, gajinya ngepas, biaya hidupnya sangat tinggi. Jadi mereka nggak mikir nikah, apalagi punya anak, karena mereka tahu dua hal itu sangat mahal. Fertility rate-nya jadi rendah. Korea Selatan itu ada di angka 0,7 atau 0,8 per wanitanya. Karena nggak mau berkeluarga, orang-orangnya jadi stres dan individualis. Dan semua ini itu berakar pada satu, yaitu biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup yang tinggi ini karena semua warga Korea ini kebanyakan terkungkum di satu wilayah yang sama, yang bernama The Great Seoul. The Great Seoul ini terdiri dari 3 first tier administratif. Atau kalau di Indonesia ya first tier administratifnya di bawah pemerintah pusat itu ya provinsi. Ada 38 provinsi. Kalau di Korea Selatan itu nggak cuma provinsi, tapi mereka juga ada metropolitan city dan special city. Keduanya merupakan kota setara provinsi, dan wali kotanya itu setara gubernur. Nah, 3 first tier administratif di The Great Seoul ini ada kota Seoul, provinsi Gyeonggi, dan metropolitan city Incheon. Dan kalau di jumlah penduduk dari 3 wilayah ini, total penduduk di The Great Seoul ini ada 26 juta orang. Padahal total penduduk Korea Selatan ada 51 juta orang. Kesimpulannya, lebih dari 50% orang Korea itu tinggal di wilayah The Great Seoul ini. Bayangin seenggak merata itu. Dan menurut kalian, apa yang paling berpengaruh dari ketidakmerataan ekstrim ini? Tak kasih waktu 3 detik. Oke, yang paling berpengaruh adalah biaya hidup, terutama tempat tinggal. Mari kita lihat data dari Statista. Mei 2024, harga apartemen di Seoul itu per meternya 12,6 juta won atau setara dengan 146 juta rupiah per meter persegi. Nah, harga tempat tinggal tertinggi kedua itu ada di Gyeonggi yang harganya 6,43 juta won. Bayangin ya, harga tempat tinggal Seoul dengan yang posisi kedua aja itu 2 kali lipat jaraknya. Bukan dengan yang termurah loh, dengan yang posisi kedua. Itu pun Gyeonggi masih di wilayah The Great Seoul. Nah, yang kasihan adalah mereka yang nggak mampu. Mereka harus tinggal di tempat yang namanya Bajinha. Ini seperti bunker atau ruang bawah tanah yang digunakan untuk tempat tinggal. Selain Bajinha, mereka yang nggak mampu akan tinggal di Gosiwon atau apartemen murah dan super kecil. Kasian ya. Data dari Korean Times menyebut ada 150.000 orang di kota Seoul yang tinggal di Gosiwon ini. Saking gak affordable-nya tempat tinggal di kota Seoul yang diakibatkan karena tidak meratanya persebaran penduduk. Tapi kok bisa seenggak merata ini gitu loh. Nah, ketidakmerataan ini itu bermula dari tahun 1962. Berawal sejak naiknya presiden ketiga Korea Selatan, Park Chung-hee. Ini adalah presiden yang membuat Korea Selatan tumbuh pesat hingga seperti sekarang ini. Sampai-sampai pada masa itu mereka dijuluki sebagai macan Asia bersama dengan Hong Kong, Singapura, dan Taiwan karena pertumbuhan ekonominya. Nah, kalian semua tanggap paham lah ya gimana cara Korea Selatan ini bisa jadi negara maju. Karena ini udah banyak yang bahas gitu loh. Jadi tak jelasin secara singkat aja. Intinya, Presiden Park Chung-hee ini mikir daripada anggaran negara buat bantu orang miskin,
mending dibuat ngedukung cebol atau oligarki dan konglomerat yang ada di Korea Selatan agar bisnis mereka berkembang, ekonominya jadi maju, dan akhirnya menciptakan lapangan kerja. Jadi bisa dibilang perekonomian mereka itu bertumpu pada perusahaan-perusahaan besar. Ide ini membuat Korea Selatan mengalami industrialisasi yang sangat cepat dan perekonomian mereka berkembang dengan sangat pesat. Tapi masalahnya, perusahaan-perusahaan besar ini kebanyakan berada di kota Seoul. Kita lihat aja ya, dari 18 perusahaan besar yang ada di Korea Selatan, 15-nya itu berada di wilayah The Great Seoul. Karena ini, orang-orang jadi pengen kerja di Seoul, sehingga pertumbuhan penduduk di kota Seoul jadi sangat pesat. Kalau dilihat dari data, penduduk kota Seoul ini mulai bertumbuh pesat dari tahun 1960-an. Sejak Park Chung-hee menjadi presiden, naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 10 tahun jadi 5 juta, kemudian jadi 10 juta dalam 20 tahun kemudian. Kepadatan penduduknya udah gila banget, sampai 18.000 orang per kilometer perseginya. Buat bayangan ya, Singapura ini kepadatannya 8.000 orang per kilometer persegi. Jakarta itu 15.000, Seoul 18.000. Nah, saat Seoul udah padat banget, mulailah tumbuh penduduk di wilayah sekitarnya. Seperti di provinsi Gyeonggi, pertumbuhan penduduknya mulai signifikan saat Seoul udah stuck antara tahun 1980-an hingga tahun 1990-an. Nah, ngelihat hal ini, pada tahun 2003, Presiden Roh Moo-hyun berencana memindahkan ibu kota Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dominasi Seoul baik dari sisi ekonomi maupun politik. Sehingga pada tahun 2007 dibuatlah kota Sejong yang direncanakan jadi ibu kota baru Korea Selatan. Menurutku kota ini itu cukup pas buat dijadiin ibu kota baru Korea Selatan karena jaraknya nggak terlalu jauh dari kota Seoul, hanya 120 km, masih sangat sepi bila dibandingin dengan luas wilayahnya. Dan secara pertahanan, lokasinya lebih aman bila dibandingkan dengan Seoul karena lebih jauh dari Korea Utara. Kalau secara ekonomi, mau menandingi kota Seoul itu susah karena akses lautnya aja jauh. Pelabuhan terdekatnya itu ada di Dangjin, pelabuhan Pyeongtaek. Ini jaraknya 54 km jauhnya. Padahal kalau kita perhatikan ya, kota-kota bisnis dengan perekonomian maju itu biasanya berada di pinggir laut. Di Indonesia aja, kayak Jakarta, Semarang, Surabaya, itu juga terletak di pinggir laut. Apalagi, Korea ini merupakan negara yang ekonominya bertumpu pada ekspor impor. Korea ini negara pengekspor terbesar ke-6 loh di dunia, di bawah Jepang. Pastinya, akses pelabuhan juga sangat penting. Kalau kota Sejong nggak ada pelabuhan, tentu agak sulit untuk memancing orang mau pindah ke kota ini. Karena ekonominya juga tidak akan sebaik kota yang memiliki pelabuhan. Nah, pas aku lihat videonya YouTuber luar dengan nama channel Ken Abroad, di videonya dia ngevlog di kota Sejong baru-baru ini. Sejong itu bagus sih, kotanya tertata, konsepnya smart city, tapi sepi banget. Padahal udah banyak bangunan pemerintah yang dipindahin ke Sejong dari tahun 2012. Kalau tak lihat ya, pengaruh kota Seoul itu masih gede banget gitu loh. Gak usah dari sisi ekonominya lah, kita lihat dari sisi pendidikan ya. Orang Korea kan pengen dapat pendidikan terbaik. Nah, 3 dari 4 universitas terbaik yang ada di Korea Selatan itu lokasinya di kota Seoul. Apalagi yang dipindah cuman bangunan pemerintahnya aja. Tapi menurutku ini bukan gak berhasil ya, cuman memang untuk mengurangi pengaruh kota Seoul yang sudah sangat kuat membutuhkan waktu, gak bisa langsung. Kalau tak lihat-lihat ya, ini bisa jadi contoh untuk IKN. Pemindahan ibu kota itu memang memerlukan waktu. Apalagi ibu kota sebelumnya memiliki pengaruh yang sangat kuat seperti Jakarta atau Seoul. Jadi kita tidak boleh berekspektasi tinggi-tinggi kalau IKN akan cepet rame. Yang jaraknya 120 km aja dari tahun 2007 sampai sekarang masih sepi. Apalagi IKN ya kan? Oke, gimana menurut kalian?